les. Mana ini dulu, mana? Udah mendengar, tapi dia bisa menyerang. Kenapa dia menyerang? Kalau dia terganggu, dia bisa menyerang. Soalnya kayak gini, biasanya kalau misalnya di rumah kalian, pernah nggak di rumah kalian sekitar rumah menemukan lebah ini? Enggak. Batu-batu di gunting. Pernah. Biasanya ada kan? Ada, iya. Iya, kemas. Iya, biasanya dengan nyerang ke ibin. Lebah ini dia dalam satu koloni itu ada satu ekor ratu. Ada lebah pekerjanya juga, ada pejantannya. Lebah pekerjanya itu yang akan nyari makan, dan pagi sampai sore. Radius dia mencari makan itu 1 kilometer. Terus yang dimakannya itu kayak polnya. Jadi yang di sekitar sini itu ini adalah sumber pakan lebah. Seperti itu air mata pengantin, kemudian ada satu lemon, yang ada juga belakangan. Plus si ratunya itu 2 kali ukuran dari lebah. Kelihatan, tapi dalam satu kolam ini ada satu ratu. Mundur. Awas nanti nyerang. Mana Bu yang ratunya Bu? Ratunya kelihatan. Oh nggak ada ya? Lebahnya ngegigit gak sih? Ngegigit. Nah ini adalah itu telurnya. Coba buka lagi. Kelihatan. Oh mangga sok lihat. Ayo lihat. Telurnya ada telurnya. Tuh, lihat telur tuh. Telur lebah ternyata ada. Lebah tuh bertelur ya? Iya. Lebah bertelur bukan? Yang mana? Sama dengan sumber pakannya. Jadi kalau misalnya sumber pakannya di pegunungan ini rantainya ada. Tapi memang kalau di Adu dan bagaimana sini nanti pada isinya nah kalau misalkan jadi perkebunan jadi koloni ini nanti menghasilkan madu-madunya resem. Jadi disesuaikan. Nah kalau di sini sumber pakannya macam-macam, jadi rasanya nano-nano. Jadi asamnya ada. Pahitnya ada. Tapi biasanya madu manis-manis Bu kalau di warung. Oh di pasar manis-manis. Ini jamur. Budidaya dan tanaman jamur. Wah, ini mahal ini harganya nih. Ya. Tuh, ya Allah, ya Robi. Hayang metik jadi air. Ininya apa ya Pak ini? Ini apa sih Pak? Hah? Pak, ini apa sih Pak? Dalamnya apa sih? Dalamnya serbuk kayu, Pak. Serbuk kayu doang? Lagi dijelasin di atas nanti. Oh, dijelasin. Di sini Bapak akan jelaskan awal proses pembuatan media tumbuhnya dulu. Ya, bahan utama untuk pembuatan media tumbuh jamur yaitu yang pertama serbuk kayu. Nah, serbuk kayu. Mungkin kalau kalian pernah lihat kayu kayu yang lama, dia akan serbuk jamur. Nah, ini jamur yang kita budidayakan. Ya, selain serbuk kayu, kita tambahkan juga dedak. Dedak itu dari limbah padi. Ya, dedak atau untuk pakan ayam dan jagung yang kita haluskan. Nah, kedua bahan ini berfungsi sebagai karbohidrat dan protein. Ya. Selanjutnya kapur atau CaCO3, kapur dolomit atau CaCO3. Kapur ini dia berfungsi sebagai pengatur keasaman atau pH daripada media dan gipsum. Nah, gipsum ini dia berfungsi sebagai perekat supaya nanti si serbuknya dia tidak buyar. Yang terakhir air. Nah, dari semua nanti bahan-bahan ini kita campur aduk. Setelah tercampur aduk, lalu kita buat gundukan ini. Nah, nanti kita tutup menggunakan terpal atau plastik. Kita komposkan dulu selama 1-2 malam. Ya. Setelah dikomposkan, baru si media ini kita masukkan ke dalam kantong plastik. Kita padatkan kurang lebih dengan berat 1 kilo. 1 kilo. Nah, kita padatkan. Nah, jadilah sebuah media tumbuh jamur yang biasa kita beri nama bag log. Apa? Bag log. BAGLOG.
BAGLOG. Atau bacanya backlog. Jangan salah baca ya. Nah, setelah jadi backlog ini selanjutnya kita sterilkan Pak dengan cara dikukus. Ya, kita kukus selama 6 sampai 8 jam. Nah, biasanya kita kukus menggunakan alat tergantung, menggunakan drum. Ya, kita drum. Nah, kita disterilkan, lalu kita angkat, kita dinginkan, kita pindahkan ke ruang yang disteril, lalu kita masuk ke tahap inokulasi, tahap penaburan bibit jamur. Nah, nanti bibit jamurnya kita taburkan di atasnya, lalu kita inkubasi, kita simpan dulu selama 30 sampai 40 hari, sehingga dia si bibit yang kita tanam tadi berubah menjadi putih dan memenuhi semua bagian tubuh jamur. Nah, seperti ini. Nah, kalau backlog sudah seperti ini, maka backlog ini siap kita tumbuhkan di rumah jamur. Nah, bagaimana cara menumbuhkan jamur? Nah, nanti backlognya kita bawa, kita susun dalam rak. Selanjutnya, kita buka bagian depannya supaya dia kontak dengan udara. Setelah itu, kita jaga kelembaban dan suhunya. Suhu terbaik untuk budidaya jamur antara 18 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembaban 60 sampai 80%. Nah, nanti kalau kita rawat itu biasanya dalam kurun waktu 14 hari dia akan tumbuh jamur. Nah, dari jamur primordial, jamur kecil sampai dia sebesar ini, dia hanya butuh waktu 3 hari. 3 hari. Tidak sejak kapan? Sejak dibuka. Cepat sekali ya. Dibuka, nanti dia 14 hari dia biasanya batang untuk penumbuhan itu. Nah, dari 14 hari sampai dia dari tumbuh tunas sampai sebesar ini 3 hari. 3 hari. Nah, nanti kita petik, kita rawat lagi. Dalam satu backlog ini dia bisa tumbuh 3 sampai 4 kali. Dalam jumlah waktu 90 hari. Iya. Mata tumbuhnya cuma 2 hari. Nah, setelah itu nanti limbah backlognya kita buat pupuk popok. Nah, jamur yang kita panen nanti kita buat olahan namanya sirkuit jamur. Sampai jamur atau seperti itu. Nah, itu proses budidaya jamur yang ada di backlog. Tujuannya ini harus dikukus dulu. Nah, dikukus dia karena apa? Karena bahan ini masih banyak mengandung bakteri, jamur beracun yang nempel di kayunya. Jadi ketika dikukus dia akan membunuh bakteri dan Membunuh bakteri. Jadi supaya jamur yang kita tanam jadi tumbuhnya jamur. Iya, oke. Nanya lagi. Ya boleh, silakan, nggak apa-apa. Berapa hasil satu gini? Hasilnya setelah 3 kali kan tadi maksimal 3 kali. Berapa hasil? Hasilnya dalam satu backlog itu satu backlog bisa menghasilkan sekitar 300 sampai 400 gram. Bahkan kalau memang Nggak nyampe sekilo. tidak Pak. Jadi untuk 1 kilo itu bisa untuk 2 atau 3 backlog. Iya. Tapi kalau nanti Bapak beli kan harganya ini cuman 3.000. Ini. Ini. Udah jadi ini 3.000. Nanti kalau kita menggantaikan ini sekitar 400 gram, berarti kalau harga pasarnya sekitar 12.000. Kan kita punya untung kita. Nah, untungnya 100% lebih. Ya, betul. Ya. Artinya kita bisa merawatnya karena budidaya jamur ini gampang-gampang kita. Sulitnya di mana? Sulitnya biasanya ketika kita mengatur kelembaban dan suhunya. Caranya ngatur kelembaban gimana? Kalau biasanya ini di kita ada namanya kita menggunakan termohidrometer. Jadi itu mengatur suhu dan kelembaban. Nah, di lingkungan di umum kita punya alat yang namanya humidifier. Dia seperti asap kabut, tapi isinya air. Nanti itu bisa mengatur. Jadi kita tidak usah menyiram. Karena kalau disiram setiap hari bisa membuat sehingga dia itu busuk. Gitu. Kalau disiram kan kelembabannya panas ya. Nah, gimana tuh supaya kita bisa membuat gedungnya di bawah pohon. Di bawah pohon. Tidak ada terlalu itu. Lalu yang kedua, ini itu contoh dan bukan sering aja di mana salahnya para pemula yang disiramnya itu langsung set media backlognya. Harusnya ruangannya yang kita siram. Iya. Namanya jamur tiram putih. Yang ada juga yang kita produk itu bawang ada jamur kuping.
jamur kuping biasanya banyak sih di alam juga. Kalau ada lihat batang kayu yang nggak rapuh, Ya. nggak terpotong, biasanya dia tuh jamur kuping. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Selamat datang di area budidaya aquaponik. Aquaponik itu adalah budidaya gabungan antara aquaculture yang disebut dengan budidaya ikan dengan hidroponik yang disebut dengan budidaya tanaman. Jadi aquaponik ini adalah gabungan antara budidaya ikan dengan budidaya sayuran ataupun tanaman. Barusan udah hidroponik udah. Udah, Hidroponik udah. udah. Nah, itu nggak jauh beda dengan hidroponik. Cara perawatan tanamannya, pemeliharaannya, sampai panennya itu nggak jauh beda. Namun yang berbeda dengan hidroponik adalah kalau di hidroponik sumber nutrisinya yaitu adalah AB mix yang dibuat secara khusus. Kalau di aquaponik ini sumber nutrisinya adalah kita memanfaatkan sisa pakan dan kotoran yang ada di dalam kolam yang disebut dengan amonia. Jadi amonia itu kita jadikan sebagai sumber nutrisi untuk tanaman yang ada di aquaponik ini. Paham ya? Yang Oh, pertama. Yang kedua, di hidroponik tentunya tidak ada ikan. Kalau di aquaponik ada ikan. ikan. Penghasil sumber nutrisi yang digunakan untuk tanaman. Iya, iya, iya. Nah, untuk ikannya sendiri, ikan itu semua dari jenis ikan air tawar itu bisa kita gunakan untuk di aquaculture-nya ataupun budidaya ikannya. Mau itu dari ikan hias Iya. ataupun itu ikan konsumsi yang namanya ikan air tawar itu bisa. Namun biasanya banyak para pembudidaya aquaponik ini menggunakan ikan nila, ikan lele, ikan mas, ikan gurame, dan ikan patin. Biasanya itu saja. Namun yang paling ideal adalah ikan nila. Kenapa ikan nila? Karena ikan nila ini ikan yang paling mudah untuk dibudidayakan. Begitu ya. Dan selanjutnya pemberian pakannya itu kami memberikan pakan waktunya adalah 2 kali dalam 1 hari, pagi dan sore, sebanyak 3-4% dari bobot semua ikan. Contoh memang di sini ada 10 kilo ikan, jadi dalam 1 hari itu bisa 3 ons sampai 4 ons pakan ikan yang diberikan pada ikan tersebut. Dibagi 2. Jadi memang kalau 4 on berarti pagi 2 on ataupun 200 gram, sorenya adalah 200 gram. Jadi metodenya adalah 2 kali dalam satu hari. Gitu. Dan juga kelebihan daripada aquaponik ini, kita 1 kali budidaya bisa 2 hasil panen yang kita dapatkan. Yang pertama kita bisa hasil panen ikan, yang kedua kita bisa hasil panen tanaman. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ramah lingkungan, karena aquaponik ini tidak menggunakan pupuk kimia ataupun pembasmi hama kimia. Dan ketika tanaman tersebut terkena hama, nah ini adalah salah satu kendala yang jadi sangat kendala sekali. Kenapa? Karena ketika tanaman ini terkena hama, kita tidak bisa menggunakan pembasmi hama yang terbuat secara khusus. Itu kita gunakan di aquaponik ini tidak bisa. Jadi biasanya para pembudidaya aquaponik ini menggunakan bawang putih sebagai sumber zat untuk mengusir hama ataupun mengantisipasi daripada penyebaran hama di area tanaman tersebut. Gitu. Tadi kan aquaponik itu penggabungan tumbuhan dengan ikan saling menguntungkan. Berarti namanya simbiosis mutualisme. Betul nggak anak-anak? Udah belajar belum? Nah ini penerapannya ya. Ada nilai ekonomisnya nggak? Ada, misalnya bisa dijual atau apa? Nah, Gimana? nanti kan gini. Biasanya dalam waktunya pemanenan tanaman itu yang paling lama adalah 1,5 bulan sampai 2 bulan. Nah, jadi pemanenan tanaman selama 3 kali pemanenan tanaman itu bisa kita hasil panen ikan. Karena ikan itu rata-rata di usia 7 bulan baru kita bisa panen, gitu ya. Dan tanamannya adalah 1,5 bulan itu paling lama kita bisa panen. Jadi sambil nunggu panen ikan kita bisa menjual hasil sayurannya sebagai sumber tambahan untuk biaya pembelian pakan. Ya.